Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa masih dalam kajian seputar tafsir surah Al-Anfal. Dan di akhir pertemuan yang lalu telah kita bahas hingga ayat ke-33, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di antara sifat yang melekat kepada orang-orang kafir dan bagaimana posisi mereka terhadap para rasul dan nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyunya. Orang-orang kafir tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan beragam konspirasi jahat. Apakah mereka ingin mengusir para nabi, membunuh para nabi, atau minimal mengurung para nabi? Dan itulah yang terjadi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Konspirasi jahat yang dihadiri iblis di sana, di sebuah tempat yang namanya Darun Nadwah di Mekah. Namun bagaimanapun usaha dan konspirasi jahat yang dibuat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dan menenangkan orang-orang yang beriman. Bagaimana semua konspirasi yang dibuat oleh musuh itu semua tidak keluar dari konspirasi yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan atas segala makar dan tipu daya yang jahat. Karenanya kita melihat digambarkan pada pertemuan sebelumnya pula, orang-orang kafir bukan sekedar mendustakan apa yang dibawa Nabi Muhammad, tapi lebih dari itu, mereka menantang Nabi. Mereka dengan penuh ketergesa-gesaan bahkan mengatakan pada Nabi, apa kata mereka? Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kata orang-orang kafir, sekiranya yang dibawa Muhammad ini memang benar, maka hujani kami dengan batu. Ini satu sisi ungkapan yang menggambarkan permintaan untuk disiksa berangkat dari bagaimana mereka bukan hanya sekedar mendustakan, tapi ingin mendudukkan Rasulullah dan dakwahnya sebagai sesuatu yang seakan-akan tak dapat diterima oleh akal sehat, sesuatu yang dianggap betul-betul hina. Tapi sekali lagi, walaupun orang-orang kafir itu berdoa menantang, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kehidupan kita sampai hari kiamat ada dua faktor yang dengan dua faktor ini Allah Subhanahu wa taala walaupun satu wilayah sudah sangat pantas untuk diturunkan azab Allah, tapi karena dua faktor ini Allah masih menghalangi turunnya azab. Wa ma kana Allah
liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan mengazab mereka selama kau Muhammad masih hidup dan berada di tengah-tengah mereka. Allah enggak kehendaki turun azab sedangkan Rasulullah di tengah-tengah umatnya. Dan makna ayat ini seperti yang dibincangkan sebelumnya dipahami para ulama pasca wafatnya Rasulullah. Maknanya adalah selama manhaj Nabi, selama sunnah Nabi, selama kebiasaan baik Nabi masih dihidupkan di tengah umatnya dalam level unit dari yang paling kecil rumah tangga, masyarakat hingga bernegara, selama itu masih diterapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita pula dari potensi turunnya azab. Dan yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama orang-orang yang berbuat dosa masih tetap lisan mereka tidak lepas dari beristighfar, menyesali apa-apa yang mereka perbuat. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, yang sadar betul setiap manusia itu khata, pasti buat salah. Dan sebaik-baiknya di antara mereka yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Dan istighfar merupakan bagian dari langkah penting bagi kita semua menuju taubat. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengkaji ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali. Kalau di ayat sebelumnya cerita dua penghalang turunnya azab Allah. Allah katakan, "Wa ma lahum alla yu'azzibahumullah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah. In awliya'uhu illa al-muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun." Allah katakan, mengapa pula Allah tidak menghukum dan mengazab mereka, sedangkan mereka, kata Allah, menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram. Jadi ingin digambarkan betul Nabi Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka, dan itu adalah salah satu faktor yang menghalangi turunnya azab. Tapi jangan lupa, kalau bukan karena Nabi Muhammad masih di Mekah, mereka memang sangat pantas untuk diazab, kata Allah. Sangat pantas untuk dihukum. Apa kesalahan utama mereka? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Jadi kesalahan yang paling berat itu apa? Menghalang-halangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram. Para hadirin, kalau kita melihat keberadaan Masjidil Haram bagi orang-orang kafir Quraisy itu faktor penting yang menunjang, ya bisa dikatakan, ekonomi di Mekah. Bayangkan apa yang orang cari di Mekah kalau tak ada rumah Allah di situ. Apa yang dicari? Kita lihat bagaimana tanah-tanah yang ada di Mekah itu masuk kategori tanah yang tak subur. Bahkan sejak zaman Ibrahim, ketika Ibrahim berdoa, Ibrahim mensifati Mekah dengan kata-kata biwadin ghairi dzi zar'in. Ku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah yang enggak ada pohon di situ. Berarti memang tak ada. Apa faktor yang membuat orang tertarik di sana? Tapi bagaimana kemudian Mekah sedikit banyak, walaupun itu dianggap sebagai simbol agama, rumahnya Allah, orang-orang Arab jahiliyah pun sangat mengagungkan Ka'bah sebelum Nabi Muhammad diutus. Apalagi peristiwa bagaimana tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah tunjukkan tanda kebesarannya melindungi rumahnya. Ini menjadi tambahan daya tarik keistimewaan Ka'bah yang terus tersebar di seantero Jazirah Arab. Oh, ini rumah Allah, Allah yang lindungi.
Sampai penanggalan pun dinamakan dengan tahun gajah untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Tapi kenapa Al-Quran mengatakan mereka menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram? Karena ketika orang-orang kafir berkuasa dan menguasai Ka'bah, yang terjadi apa? Ka'bah yang seharusnya menjadi simbol tauhid, justru Ka'bah menjadi tempat yang sangat identik dengan kemusyrikan. Bayangkan, sekeliling Ka'bah 360 berhala. Bayangkan bagaimana mereka merubah aturan-aturan haji sebagaimana yang diajarkan Ibrahim sebelumnya kepada mereka. Bahkan digambarkan di masa jahiliyah, orang kalau mau berhaji ini terbagi dua kelompok. Orang yang kaya sanggup untuk membeli kain ihram yang dibeli di Mekah, sehingga mereka bertawaf dengan ihram yang dibeli dengan harga mahal. Tapi orang yang hartanya pas-pasan, maka mereka pun bertawaf dengan bertelanjang di malam hari dengan alasan sebagaimana argumen yang dibangun oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Pakaian yang kalian bawa dari negeri kalian masing-masing, di mana kalian berdosa, tak layak untuk dipakai di hadapan Allah, katanya. Makanya salah satu bentuk penyelewengan paling dahsyat terkait manasik haji, pelaksanaan haji adalah bagaimana sa'i itu penuh dengan patung-patung, tawaf itu juga dilakukan dengan bertelanjang. Begitu juga ada kasta-kasta yang dibuat di padang Arafah untuk membedakan mana orang-orang Quraisy yang dianggap tempatnya istimewa, sedangkan orang-orang yang lain ditempatkan di tempat yang berbeda. Nah, ini yang dianggap dalam ayat ini wahum yasudduna anil masjid. Jadi mereka enggak menghalangi orang ke Mekah dalam pengertian kalau kita halangi orang berhaji, ya berkurang uang masuk. Sedangkan mereka pengen orang sebanyak-banyaknya datang ke Mekah. Tetapi haji yang dilaksanakan justru haji yang benar-benar telah melenceng dari apa yang mereka wariskan dari ajaran Nabi Ibrahim, yang tentunya sangat jauh dari praktek yang dijalankan selama masa jahiliyah. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan menghalang-halangi manusia dari mengunjungi rumah Allah itu merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Waman azlamu, ya, siapa yang lebih zalim? Dari apa? Dari yasudduna an masjidil haram, menghalangi orang ke Masjidil Haram, menghalangi orang ke masjid, menghalangi orang dari dakwah Islam. Dan ini alasan pertama, ketika mereka menguasai Ka'bah, menguasai Masjidil Haram, selama itu pula lah tidak akan mungkin Masjidil Haram kembali pada fungsinya sebagai simbol tauhid di sana. Dan yang kedua, kenapa pula Allah tak mengazab mereka? Dikatakan di sini, wa ma hum auliya'ah. Mereka itu bukanlah para kekasih Allah, bukanlah para wali Allah, bukanlah orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa maknanya? Orang-orang yang dekat dengan Allah, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari apa yang disampaikan ini apa? Berarti para wali Allah enggak mungkin diazab Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir itu pantas untuk diazab, pantas untuk dihukum karena mereka bukan orang dekat dengan Allah, bukan para wali Allah. Maknanya apa? Walinya Allah enggak akan dihukum dan diazab. Dan Allah tegaskan di sini, siapa wali-walinya Allah? In auliya'uhu illal muttaqun. Karena sesungguhnya orang-orang yang
dekat dengan Allah, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kata wali di sini bisa juga diartikan sebagai yang menguasai. Allah katakan, mereka menghalangi orang dari Masjidil Haram, bukan juga mereka yang menguasai Ka'bah. Siapa yang paling berhak menguasai Ka'bah? Yang paling berhak menguasai Ka'bah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang paling bertakwa lah mereka penguasa yang paling berhak untuk mengatur Ka'bah. Karenanya di sini lewat peristiwa diluluh lantahkannya pasukan gajah, ini adalah bukti bagaimana Allah tak rela terlepas dari orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy dulu belum menempatkan Ka'bah pada posisi yang sebenarnya, tapi Allah tetap lindungi rumahnya. Ya, dan tentunya tempat yang begitu mulia tadi, tempat yang penuh dengan keberkahan itu, akan datang momen Allah akan serahkan untuk kemudian dikuasai oleh siapa? Aulia, orang-orang yang memang berhak untuk mengelolanya, itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di penutup ayat, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia enggak tahu. Sepanjang sejarah Islam, Ka'bah memang udah berapa kali hancur. Pernah Ka'bah terbakar. Pernah Ka'bah itu di masa konflik saudara di antara sesama umat Islam, ya, ini terbakar. Bukannya kiswahnya, bangunannya kemudian dibangun kembali sesuai dengan pondasi yang sebelumnya. Berapa kali ada upaya untuk mencuri Hajar Aswad, hingga yang tersisa sekarang hanya bagian kecil. Bagian lainnya sudah ada sebagian yang kemudian hilang. Berapa banyak kita lihat upaya-upaya ingin menghancurkan. Tapi Allah ingin tunjukkan bagaimana tempat yang suci tadi paling berhak untuk menguasainya adalah orang-orang yang bertakwa, dan sayangnya kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, ini apa yang disampaikan di ayat ke-34. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi alasan orang-orang kafir Quraisy tidak berhak menguasai Ka'bah. Apa alasan berikutnya? Dikatakan ayat ke-35, wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Fazuqul azab bima kuntum takfurun. Salat orang-orang kafir di masa jahiliyah di Baitullahil Haram, Allah katakan tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi kalau kita lihat, para hadirin sekalian, pernah diselenggarakan satu konferensi internasional, dialog agama-agama yang ada di dunia. Ketika itu kita tahu agama di dunia ini banyak sekali. Walaupun ada agama yang besar, ada agama yang sedang, ada agama yang kecil, dilihat dari sisi jumlah pengikutnya. Ketika kita memperhatikan dari begitu banyak agama, sebahagian besar agama-agama yang ada di dunia ini yang tidak benar, ritual agamanya seperti yang dikatakan dalam ayat ini, illa muka'an wa tasdiyah. Ada agama gimana ibadahnya, terlepas bagaimana bentuknya, ada yang nyanyi, ada yang joget, ada yang bersiul, ada yang tepuk tangan. Justru ritual agama dalam hal ini, bagaimana pelaksanaan salat sebagai agama, sebagai ritual yang paling melekat dalam ajaran Islam misalnya.
Kita bandingkan gimana bentuk kebaktian di agama lain. Di mana orang, apa yang dilakukan orang dalam kuil, apa yang dilakukan orang dalam biara, apa yang dilakukan orang dalam tempat-tempat ibadah masing-masing. Bandingkan itu semua dengan tata cara solat Islami sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Kita akan temukan berapa banyak kisah-kisah dalam sejarah orang itu begitu nampak jemaah di Masjidil Haram, itu saja sudah cukup membuat dia tersadarkan ini beda dengan yang lain. Dulu ada seorang tokoh Islam terkenal berkulit hitam asal Amerika, namanya Malcolm X. Di awal Malcolm X mengenal Islam, dia mengenal Islam dari ajaran yang salah. Dia dulu seorang kriminal, masuk penjara, kenal dengan seorang tokoh ya kulit hitam Amerika namanya Elijah Muhammad, yang ketika itu mendirikan sebuah organisasi di Amerika namanya Nation of Islam. Mulailah dia kenal. Tapi intisari ajaran yang dibawa Elijah Muhammad ini apa? Bagaimana mereka menyikapi rasisme orang kulit putih dengan rasisme orang kulit hitam. Jadi ketika orang kulit putih di Amerika sekitar tahun ya 40-an, 50-an, 60-an itu masih sangat kental sekali. Bahkan di momen itu ya banyak ditulis di restoran, tempat-tempat dilarang masuk anjing dan kulit hitam. Disamakan orang kulit hitam sama anjing, walaupun sudah dideklarasikan hak asasi manusia ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Lambat laun makin belajar, terdoktrinlah. Walaupun Malcolm X ini sudah jadi muslim, tapi rasismenya, fanatismenya terhadap kulit hitam, inilah yang membuat dia menghantam orang kulit putih. Namun terjadi satu pergeseran paradigma yang cukup mendalam pada diri Malcolm X ketika dia memutuskan pergi haji. Dia tengok bagaimana orang Islam salat di Masjidil Haram, orang kulit putih, kulit hitam berada dalam saf yang sama, saling berpelukan, saling merangkul, saling bersalaman. Dia katakan, enggak ada pemandangan yang lebih indah dibanding ini. Jadi bagaimana salat bukan hanya gerakannya, bacaannya, filosofi yang ada di balik salat. Apa tujuan salat? Ini saja sudah membedakan. Bandingkan dengan salat dalam agama-agama lain. Dalam pengertian ritual-ritual, sembahyang-sembahyang, doa-doa yang ada pada ajaran agama lain. Digambarkan dalam ayat tadi. Wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah. Intisari agamanya apa? Ritualnya apa? Siul-siulan, tepuk tangan yang tidak menggambarkan ada satu makna yang dalam yang mengandung pesan-pesan agamis yang begitu kuat di dalam salat sebagai ibadah yang paling pokok dalam setiap ajaran agama. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la khaira fi dinin la salata fi. Tidak ada baiknya agama yang enggak ada salat di dalamnya. Yang paling indah dari Islamnya ya salatnya itu. Walaupun banyak orang ini terpedaya dengan seruan-seruan aliran-aliran sesat. Oh, udah kalau kau ikut aliran kami, nggak apa-apa, sholatnya sekali aja. Dikurangi angka sholat, dikurangi bilangannya, bahkan udah nggak perlu sholat, yang penting bayar aja. Nanti ditanggung sholatnya. Padahal justru ketika kita paham bagaimana esensi dari peran sholat dalam kehidupan, tampak betul pada ayat yang tadi digambarkan. Jadi sholatnya orang kafir itu apa? Tak lebih bersiul, bertepuk tangan, menyanyi, ya. Tapi yang terjadi apa? Karena Allah katakan fadzukul azab,
bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah hukuman dan siksa yang Allah berikan kepada kalian atas kekufuran yang kalian lakukan. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di ayat ke-36, dan ayat ini ayat yang sangat menggambarkan kepada kita realita yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah summa yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, mereka akan belanjakan uang mereka demi menghalang-halangi manusia mengikuti jalannya Allah, dan mereka pasti akan belanjakan uang yang banyak. Tapi walaupun uang banyak itu mereka belanjakan, hanya akan melahirkan penyesalan pada diri mereka, karena pada akhirnya upaya mereka itu sia-sia dan Islam tetap akan menang. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari mulai awal abad ke-21, milenium baru, tahun 2000-an, tak terhitung berapa dana yang disiapkan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, negara superpower, yang sayangnya kebijakan politiknya sangat diwarnai oleh lobby Yahudi. Pertama diangkatlah perang terhadap terorisme. Padahal itu hanyalah istilah lain untuk hakikat dari perang yang sebenarnya. Apa itu? Perang terhadap Islam. Mulai dari mana? Dimulai dari mana penguasa-penguasa, walaupun diktator, yang dianggap dapat menjadi batu sandungan, khususnya di kawasan Timur Tengah, mulai dicongkel. Perang Irak, pindah perang Afghanistan. Tak sampai di situ, perang-perang yang ada, yang paling lama termasuk di Suriah, hingga pada akhirnya jatuhlah rezim diktator yang sudah anak dan bapak memerintah hampir lebih dari 40 tahun. Ya. Ini perang, walaupun dikatakan kami memerangi teroris, tapi harus dilihat dari mulai pernyataan Presiden George Bush Junior. Bukan hanya dia sendiri yang mau perangi, dia ajak negara-negara Eropa, dia ajak negara-negara dunia dengan mengatakan siapa yang tak ikut bersama kami maka dia musuh kami. Siapa yang tak ikut? Makanya yang turun situ bukan tentara Amerika saja, tentara NATO turun juga. Coba bayangkan berapa uang yang dibelanjakan untuk perang terhadap terorisme yang esensinya, ujungnya adalah perang terhadap Islam. Dimulai dari apa? Ceritalah direkayasa ada gedung WTC yang ditabrak oleh pesawat, yang hingga saat ini nggak dapat dibuktikan juga keterlibatan, bahkan terbongkar kemudian itu rekayasa karena orang-orang Yahudi yang ada di gedung itu pun tak ada hari itu, keluar semua. Ini perang terhadap Islam. Ketika slogan perang terhadap terorisme ini justru berbanding terbalik, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Berapa banyak uang yang dibelanjakan, ditekan orang Islam di mana-mana, sampai umat Islam di dunia pernah sampai pada sebuah tahap Muslim takut kasih nama anaknya yang berbau-bau Islam. Kenapa? Udah tahu ya, kalau namamu nampak kali Islamnya, payah kau dapat visa ke Amerika katanya. Begitulah, sampai tahap begitu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah tekanan perang terhadap terorisme itu, sejak 2010 tercatat Islam sebagai agama yang paling cepat tersebar dengan jumlah
pemeluk yang paling banyak di muka bumi. Coba bayangkan ini. Seharusnya makin diperangi makin kecil. Tapi yang terjadi enggak. Seperti kata Allah pada ayat tadi. Fasayunfiqunaha, mereka pasti belanjakan uang yang enggak sedikit untuk perang terhadap Islam itu. Tapi apa? Summa takunu alaihim hasrah. Ujungnya mereka nyesal juga. Berapa banyak uang kita? Lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Cerita Amerika ingin bebaskan Afghanistan dari kekuasaan Taliban, dari kelompok teroris. Yang terjadi setelah berapa belas tahun di sana, akhirnya mereka keluar sendiri. Keluar sendiri dengan alasan apa? Tak sanggup lagi kami biaya ini perang. Ini mengganggu anggaran negara kami. Akhirnya yang dulu diperangi balik berkuasa di Afghanistan. Problematika. Mulai dari opium di sana yang diproduksi massal, pengangguran, kemudian ya banyak hal yang rusak mulai dibenahi lagi oleh kelompok-kelompok Islamis di sana. Ya. Ini makna dari ayat summa yughlabun. Walaupun uang yang kalian gelontorkan banyak, ujungnya kalian kalah. Ujungnya Islam juga yang menang. Ini contoh kecil yang kita lihat di abad 21, awal milenium baru yang kita lihat. Konon lagi kita lihat bagaimana, apakah kemudian dengan segala kemajuan yang diraih oleh Islam ini, mereka berhenti untuk menggelontorkan uang melawan Islam? Enggak. Data ini data resmi, yang tak resmi mungkin lebih banyak. Saat ini di beberapa negara Eropa, sebut saja macam Prancis, data resmi Islamic Center yang ada di sana, hampir setiap hari bukan pendatang, orang Prancis asli yang beras Prancis ini setiap hari tak kurang 100 orang masuk Islam. Padahal Prancis itu negara paling bisa dikatakan rasis. Muslimah berhijab saja tak boleh sekolah. Orang berhijab saja itu dikenakan denda. Tapi berapa banyak orang makin ditekan tak boleh sekolah, sudah makin dia punya daya juang untuk mempertahankan agamanya dengan lebih kuat. Jadi maknanya apa? Siapapun yang memilih mengambil posisi untuk memerangi Allah dan agama Allah, maka siap-siap dia pasti akan berada di pihak yang kalah. Summa yughlabun. Pasti berapa banyak pun uang yang mereka belanjakan, pada akhirnya mereka akan dikalahkan. Karena saya katakan, untuk memadamkan cahaya agama ini sama ilustrasinya macam orang mencoba meludah ke langit mau memadamkan matahari. Kalau siang terik nanti kita semua di waktu yang bersamaan, yuk meludah ke atas yuk biar matahari padam dengan ludah kita. Apa yang terjadi? Matahari tetap bersinar, justru ludah itu balik, ya, jatuh ke muka yang meludah. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini baru konteks global. Belum lagi kita cerita konteks di Indonesia. Berapa banyak biaya-biaya yang digelontorkan, banyak yayasan-yayasan asing. Dari tahun 2000-an itu sudah gencar sekali. Rand Foundation membiayai dicetaknya buku-buku Islam liberal. Dikasih support dana untuk menulis bagi tokoh-tokoh liberal. Dibuat klasifikasi muslim. Orang yang taat agamanya dikasih ya label ini Islam fundamentalis. Kalau muslim-muslim yang mungkin kalangan tradisionalis, ini katanya ini nggak paham politik nih, biar aja ini muslim tradisionalis. Yang hati-hati sama muslim fundamentalis. Mana yang bisa bernegosiasi dikasih nama muslim modernis. Ya. Dikasih juga ada masuk ke situ kelompok liberal seakan-akan itulah modernis, orang-orang modern.
Dan untuk mengkampanyekan klasifikasi itu bukan uang yang kecil, para hadirin. Ya, kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, juga pesantren, di satu masa pernah datang ya konsulat jenderal, ketika itu masih concern terhadap ya artinya perang terhadap yang mereka katakan terorisme. Dijanjikan pondok pesantren dapat uang sekian, tapi coba kasihlah kurikulumnya sama kami. Di antara syarat untuk dapat bantuan tadi, diminta apa yang dikaji. Kemudian dikirim tokoh-tokoh itu untuk sekedar studi banding ke Amerika, ingin apa yang kita sebut juga dengan brainstorming lah, minimal bagaimana cara pandang mereka terhadap itu. Bukan hanya Amerika, zaman sekarang China sebagai salah satu negara yang sangat kuat ekonominya, penantang Amerika di masa depan sebagai adik kuasa, ini paling banyak beasiswa pendidikan ke China diarahkan ke negeri-negeri Muslim. Ya, kita tidak. Artinya kalau Muslim yang berangkat ke sana dia punya pondasi akidah yang baik, ya silakan, kita boleh menuntut ilmu kepada siapapun. Apalagi kalau cuma ilmu dunia sifatnya. Tapi kalau sekiranya seorang tidak memiliki pondasi keagamaan yang kuat, belajar di tempat yang sangat kental nilai-nilai komunismenya, bukan tak mungkin seorang pulang ya membawa juga cara pandang sosialis komunis dalam menyikapi banyak masalah dalam kehidupan. Jadi ini fakta yang disampaikan Al-Quran yang tak dapat dibantah oleh siapa. Dikatakan di sini, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Orang-orang kafir mereka akan menuju neraka jahanam, dikumpulkan di sana. Yang terakhir untuk jumpa kita hari ini, Allah katakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala biarkan orang kafir berkuasa, punya uang yang banyak, uang itu dipakai mereka untuk menghalang-halangi orang masuk Islam. Uang itu dipakai untuk menggoyahkan keimanan orang Islam. Untuk apa Allah berikan kuasa pada mereka? Jawabannya di ayat ke-37. Liyamidallah al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumah jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Allah biarkan suatu masa kebatilan begitu kuat, makin kafir makin banyak duit, makin sesat makin dia kuasai dunia. Tujuannya apa? Ketika mereka belanjakan uang yang banyak itu, jawabannya di sini, agar Allah dapat memisahkan mana golongan yang buruk dan mana golongan yang baik, dan Allah dapat menjadikan golongan yang buruk itu sebahagian mereka di atas yang lain. Jadi tujuan kenapa dalam hidup ini sekarang umat Islam lemah, umat Islam teraniaya di mana-mana, darah orang Islam seperti darah yang paling tak punya nilai dan harga. Tujuannya apa? Untuk memilah mana di antara manusia, mana orang baik, mana orang yang buruk. Orang yang buruk pun ingin dipilah-pilah juga. Mana yang paling buruk, mana yang sedang buruknya, mana yang buruk sikit. Jadi ada klasifikasi di antara level-level keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala liyamidal khabitha minat tayyib. Karena manusia ini baru bisa diuji dengan apa? Para hadirin, manusia diuji dengan dua hal. Kalau tidak diuji dengan kesulitan dan kesempitan hidup, manusia juga diuji dengan kelapangan dan kesenangan hidup. Itu aja. Ada orang begitu belum menjabat, vokal sekali, aktivis. Begitu duduk, lebih parah daripada yang dia kritik sebelumnya. Ini sengaja Allah kasih kuasa supaya nampak hakikat sebenarnya. Kau yang dulu demo-demo, rupanya lebih parah kau daripada ikut demo.
Kan begitu. Berapa banyak dulu? Wah, paling lantang dia. Reformasi, jatuhkan Soeharto. Sekarang dia menjabat lebih parah lagi. Diam dia. Sekiranya mereka nggak dapat kekuasaan, dapat nggak dipilah? Nggak tahu kita. Sebaliknya begitu juga. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang kesulitan. Dan paling banyak sekarang orang Islam ini dikasih kesulitan. Padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, momen-momen yang sulitlah yang melahirkan orang-orang yang kuat. Orang kuat itu selalu mau lahir dari momen yang sulit. Gak ada orang hebat itu lahir semuanya fasilitas lengkap, enggak. Semuanya momen sulit. Sehingga daya juangnya itu kuat. Nah, kenapa sekarang hampir tidak ada satupun negeri muslim kecuali ada problem? Ini cara Allah untuk apa? Melahirkan generasi pemenang. Kesulitan itu membentuk karakter yang tangguh, karakter yang kuat. Makanya kalau kita lihat, walaupun setelah Fathu Makkah itu jumlah orang Islam bertambah, tapi inti yang paling kuat siap untuk berjuang bersama Nabi yang mana? Yang dulu sedikit itu di Mekah, yang berjuang sama Nabi, itulah inti orang Islam. Artinya apa? Walaupun bertambah banyak, sekedar pelengkap penggembira, gitu dia. Karena orang kalau sudah Islam ini kuat, semuanya berbondong-bondong mau masuk. Tapi siapa yang betul-betul kuat dan teruji imannya? Mereka lah orang-orang yang masuk Islam dikala Islam sedang lemah-lemahnya. Kalau Islam sedang kuat, itu nggak perlu berdakwah pun datang orang masuk Islam. Tapi ketika Islam disudutkan, tiap hari postingan di media sosial ada yang melecehkan Islam, memperolok Islam. Tapi walaupun demikian, bertambah juga orang masuk Islam. Ini adalah bagian. Makanya jamaah rahimakumullah, selalu saya sampaikan, kenapa banyak ujian untuk orang Islam saat ini? Ujian-ujian itu ibarat pantangan demi pantangan yang disampaikan dokter kepada pasien yang dinilai masih mungkin sembuh. Kalau pasien datang ditengok secara medis, masih mungkin sembuh. Dokter bukan hanya kasih obat, dokter akan sangat cerewet. Pak, jangan makan ini. Bu, tinggalkan kebiasaan gitu. Coba rubah gini supaya bisa sembuh. Tapi ketika yang datang pasien sudah parah betul, secara medis tidak mungkin lagi sembuh. Kalaupun dia tanya, apa pantangan saya dokter? Oh, enggak apa-apa, makan aja semua. Makan aja semua. Kenapa? Ini maknanya apa? Orang yang sudah dibukakan kesenangan dengan begitu lebar, ini justru akan melemahkan. Liyamizallah al-khabith minat tayyib. Dan yang lebih penting dari itu, wa yaj'al khabith ba'dahu ala ba'din fayarkumah. Namun Allah katakan, fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Semua orang-orang yang buruk, yang terbukti keburukannya, semua akan dikumpulkan di neraka jahanam. Mereka itulah orang yang paling merugi. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di penutup, sepandai-pandainya manusia bersandiwara untuk menutupi hakikatnya, Allah lebih punya cara untuk menelanjanginya. Sepandai-pandainya orang, ada sebuah momen, mau gak mau, dengan momen itu Allah akan tunjukkan gimana posisi sebenarnya orang itu. Jadi walaupun dia mungkin sepanjang tahun menutup diri dengan kedua agama, akan datang sebuah momen Allah telanjangi dia. Ini bukan bela agama, ini jual agama. Allah stop. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bagaimana cara Allah mempermalukan hamba yang ingin dipermalukannya.
idza aradallah infadha kulli amrin akhadha min kulli dhi lubbin lubbah. Kalau Allah ingin menjalankan rekayasanya, Allah jadikan orang yang ingin dipermalukannya itu dicabut kecerdasannya. Maknanya apa? Dibuat seseorang itu melakukan sebuah kesalahan fatal, orang bodoh pun tak buat begitu. Apakah statementnya tergelincir? Walaupun dia ralat, sebenarnya yang betul yang diucapkannya itu bukan yang diralatnya itu. Kan begitu. Sengaja Allah kasih nampak. Nah, ini semua adalah bagian dari proses penyeleksian. Maka Bapak Ibu, semakin penyeleksian berjalan dengan lancar, yakinlah pertolongan Allah semakin dekat. Selama mukmin yang benar belum terseleksi dari mukmin abal-abal, selama itu belum turun pertolongan Allah. Makanya saya katakan, dulu ruang putih kecil, ruang hitam kecil, yang banyak ruang abu-abu. Dengan banyaknya ujian dan cobaan yang Allah berikan, ruang putih makin banyak, makin lebar. Ruang hitam makin lebar, ruang abu-abu makin sempit. Artinya apa? Untuk ruang-ruang kemunafikan ini lambat laun akan hilang. Sengaja dibuat Islam lemah supaya yang dulu munafik terang-terangan mengatakan saya kafir. Karena kalau dia tengok Islam ini kuat, nggak berani dia bilang saya kafir, tetap dia akan munafik. Tapi ketika dia lihat, Islam lemahnya nih, muncullah statement-statement, muncullah kata-kata yang menunjukkan jati dirinya. Walaupun dapat gelar yang mentereng diberikan masyarakat, yang boleh jadi orang nggak tahu hakikat dirinya. Maka dari itu kita meminta kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Semoga apa yang kita lakukan, kita perjuangkan untuk agama ini betul-betul berangkat dari keimanan. Dan semoga Allah menseleksi kita masuk dan menjadikan kita bagian dari kelompok hamba-hambanya yang benar-benar beriman. Ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, diberikan kesempatan yang bertanya. Silakan. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.